Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Allahumma salimni liya Ramadana wa salimli Ramadana wa salamhu minni muttaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, dan malam turunnya Al-Qur'an itu disebut dengan Nuzulul Qur'an. Ramadan terasa semakin istimewa karena pada salah satu malamnya merupakan malam kemuliaan yang nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Selain itu, pada bulan Ramadan ini pula, seluruh umat Islam di seantero dunia diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa selama sebulan penuh, yang dimulai sejak terbit fajar pada 1 Ramadan dan berakhir setelah terbenamnya matahari pada malam terakhir Ramadan, yang menjadi tanda masuknya bulan Syawal. Kewajiban berpuasa itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam terjemahan ayat tersebut, jelaslah bahwa sesungguhnya puasa itu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, yakni mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pada mulanya kaum muslimin pada masa awal kelahiran Islam memandang wajib berpuasa Asyura 10 Muharram sebagai hari puasa mereka. Keyakinan tersebut mungkin mengacu kepada puasa yang dilaksanakan umat Yahudi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri. Hari Asyura merupakan hari raya terbesar umat Yahudi, dan hingga saat ini masih dirayakan oleh orang-orang Yahudi Khaybar dekat Madinah. Mereka yang melaksanakan puasa pada hari itu akan mengenakan pakaian yang serba indah, berbelanja makanan, minuman, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i pernah mengutip hadis Nabi SAW yang mengatakan, sangat disukai berpuasa 3 hari, yakni hari ke-9, ke-10, dan ke-11 Muharram. Imam Hanafi juga berkata, tak ada yang salah dalam urusan hari Asyura selain berpuasa pada hari itu saja. Orang-orang Rawafid mengada-ngadakan bid'ah kesedihan pada itu. Orang-orang jahil Sunni mengada-ngadakan bid'ah kesukaan. Ada riwayat lain bahwa sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin melaksanakan puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Qamariyah. Selain itu, mereka juga biasa berpuasa tanggal 10 Muharram sampai datang perintah puasa Ramadan. Dari penjelasan ini, tampaklah bahwa puasa Asyura ini tak ada hubungannya dengan peringatan wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang biasanya diperingati oleh penganut Syiah. Namun demikian, sebagian umat Islam termasuk di Indonesia ada yang rutin melaksanakan puasa Asyura. Rasulullah sendiri terbiasa berpuasa pada hari Asyura. Bahkan Rasul SAW memerintahkan kaum muslimin untuk juga berpuasa pada hari itu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah pernah berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh dia, Ibnu Umar, untuk berpuasa juga. Namun, saat datang perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.
Tentang perintah Rasulullah untuk berpuasa Asyura, menurut Bukhari, Ahmad dan Muslim, adalah sesudah beliau tiba di Yathrib, Madinah. Tepatnya sekitar setahun setelah Rasul SAW dan sahabat-sahabatnya tinggal di Madinah. Menurut riwayat, Rasul SAW tiba di kota itu pada Rabiul Awal, sedangkan perintah Asyura itu disampaikan pada awal tahun kedua. Kemudian pada tahun kedua Hijrah, saat memasuki bulan Ramadan, turunlah wahyu yang berisi perintah kepada umat Islam akan diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan, dan puasa Asyura hanya satu kali dilaksanakan sebagai puasa wajib. Sebagaimana jelaskan di atas, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya lebih kurang 18 bulan saat Rasulullah tinggal di Madinah. Dan pada akhir bulan Sya'ban turun wahyu Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagai suatu kewajiban. Ayat tersebut di atas disebut juga dengan ayat Syam. Dengan turunnya ayat tersebut, maka mulailah Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa Ramadan, yakni pada bulan ke-9 menurut perhitungan tahun Khomariyah. Sepanjang hidupnya, Rasul SAW sempat berpuasa selama 9 kali Ramadan, yakni 8 kali melaksanakan puasa selama 29 hari dan 1 kali puasa selama 30 hari. Sebagaimana diketahui, dalam kalender Hijriah, Khomariyah, 1 bulan ada yang berjumlah 29 hari dan ada pula yang 30 hari. Perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan ini diwajibkan kepada setiap muslim, terutama yang sudah dewasa atau baligh, dan tidak diwajibkan pada anak-anak, orang sakit, tua, dan lemah, serta orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir. Kewajiban itu berlaku selama sebulan dalam setahun. Mengapa puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan, tidak di bulan lainnya, seperti Syawal, Muharram, Rabiul Awal, atau lainnya? Tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai masalah ini. Tentu saja, semua itu adalah rahasia Allah. Namun, sejumlah pihak menduga ada beberapa hal yang menjadi sebab diwajibkannya puasa pada bulan itu. Yakni, pada bulan tersebut Allah menurunkan wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Menurut pendapat yang muktabar, wahyu pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan saat Rasul SAW sedang bertafakur di Gua Hira. Dan pada malam itu pula Rasul SAW dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pada bulan Ramadan terdapat 1 malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar 1-5. Itulah malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan lainnya yang terdapat pada bulan Ramadan dan tidak ditemukan di bulan lainnya adalah salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala antarkan kita semua hingga sampai Ramadan tahun depan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kami. Seandainya Engkau berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah puasa kami ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang hampa semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.